Seorang anak menginginkan keluarga yang lengkap, orang tua yang umurnya panjang, kakak, adik, dan mungkin keluarga yang utuh. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, papa atau mama kalian yang pengen nemenin kalian sampai umurnya panjang, pastinya nggak akan bisa milih. Kalau gue sih pengennya dua-duanya umur panjang, tapi gue punya pengalaman. Gimana kalau alam semesta yang ngasih tahu kalian orang tua mana yang umurnya lebih panjang, papa atau mama? Di spesial 100 subscriber utama di channel gue ini, gue pengen bagi pengalaman cerita horor gue tentang gue tahu nih orang tua gue yang umurnya lebih panjang. Dan selamat datang di Hororisme, tempat kamu mendengarkan sebuah cerita horor. Ayo tekan tombol subscribe sekarang. Jadi waktu itu ceritanya pas kejadiannya kelas 2 SMP, gue tuh pernah mimpi. Jadi di mimpi gue tuh malam itu lagi hujan dan petir tuh lagi menggagak kenceng-kencengnya. Habis itu rumah gue tuh bukan rumah yang biasanya, tapi rumah gue tuh berubah jadi kayak rumah kastil yang di Inggris itu, yang udah lama banget, yang udah tua banget. Jadi pas itu malam hujan deras, petir nyamber kesana kesini. Dengan POV-nya tuh gue madep kesana keluar, dan itu gue lagi pegang kaca, lagi kayak gini, natap keluar dengan pandangan kosong. Udah gitu, pas di belakang gue itu ada lorong, yang lorongnya itu panjang banget, dan di tengah-tengah lorong itu ada dua sosok mayat yang udah dikafanin. Jadi sebelah kiri mayatnya nyokap, satu lagi mayatnya bokap. Nah pas gue dari kaca itu megang kayak gini, dari ini kaca, gue noleh ke belakang, terus gue bangunin yang pertama tuh nyokap gue. Mah, bangun. Di mimpi itu gue berusaha buat bangunin nyokap gue yang udah wafat waktu itu di mimpi gue. Pas gue bangunin mama gue itu dari tidur itu langsung berdiri dengan keadaan masih dikafanin, itu matanya melotot tapi diem aja. Mah, bangun. Nah di situ gue langsung kayak senyum dikit. Nah udah gitu gue bangunin mayatnya dari bokap gue. Bangun pak. Itu gue bangunin gak bangun, bahkan tubuh dari bokap gue guncang-guncang buat bangunin. Ternyata masih belum bangun juga. Terus nggak lama dari situ ada lagu, tahu kan lagu yang kayak gini, ayah dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Di situ gue bangun langsung nangis, kejer. Gue langsung ngeliat papa sama mama gue kan keluar kamar. Gue langsung ngeliat ke kamar bokap sama nyokap gue masih tidur. Gue liatin aja tuh muka papa sama mama gue kan. Dari situ gue kayak bersyukur, alhamdulillah cuma mimpi. Dari mimpi itu gue langsung sadar akan satu hal, bahwa manusia suatu saat pasti bakal mati. Nah udah tuh gue langsung dari situ berdoa sama Allah, ya Allah jaga papa dan mamaku, gue bilang gitu kan. Udah kayak gitu gue selesai nangis, gue selesai doa, udah tuh gue langsung tidur lagi kan. Besoknya gue sekolah jam istirahat, gue kayak ngerasa deg-degan gitu tahu. Nah udah selesai jam istirahat, gue masuk nih. Nggak lama bokap nyokap gue tuh jemput gue pas banget mau
pulang sekolah. Habis itu gue pulang ke rumah, ganti baju, mandi, dikabarin nenek gue wafat. Nah di saat itu gue yang masih kecil kelas 2 SMP gitu, ya udah ikut sama abang gue, sama adik gue, sama gue duduk di paling pojok mobil. Jadi bokap gue nyetir, mama gue di pojok pintu, adik gue di tengah, abang gue di sebelah kiri. Gue sepanjang jalan cuma begini aja, bengong, dan lu tahu nggak, ada suara yang kayak gini, Iki, nenek kamu sudah meninggal. Iki, nenek kamu sudah meninggal. Sekarang pakai logika ya, di pojok pintu itu udah pasti cuma ada gua kan. Gimana caranya ada orang nyempil di pojok pintu kaca mobil lu. Lagi bengong gini, tiba-tiba kuping lu dikasih tahu, dikabarin nenek lu udah meninggal, Ki. Sontak gue di situ langsung bengong, kanan kiri, dan di tengah adik gue, di kiri abang gue. Mereka tidur, cuman bokap lagi nyetir sama mama gue lagi ngobrol sama papa gue. Di perjalanan itu, suara itu tuh cuma ngasih tahu sebanyak 3 kali. Setiap kali gue bengong, ngomong lagi, sampai akhirnya nyampe di rumah keluarga padi gue lah ya. Nyampe di rumah itu, tahu nggak, nenek gue itu ada di lantai 2. Itu udah dikerumunin sama cucu-cucunya, sepupu gue, mulai dari kakak pertama sampai cucu yang terakhir. Di situ tinggal nunggu bokap gue sama mama gue kan. Dan lu tahu nggak sih, di situ udah pada sedih semuanya. Dalam keadaan sedih, bude gue almarhum ngomong kayak gini, Ki, maafin Mbah ya. Gue di situ yang masih anak kecil kelas 2 SMP, nggak ngerti apa-apa saat itu. Nih nenek gue kenapa sih? Gue cuma bengong. Gue naik turun tangga. Kakak sepupu gue itu sibuk telepon buat ngabarin keluarga yang lain. Dan ketika ini gue tahu setelah berapa tahun lamanya nenek gue wafat cuma gara-gara nyariin mamah gue. Abis itu ya udah, sampai akhirnya nenek gue udah selesai. Di situ kita semua nangis. Di situ gue baru ngerti, dan nangis lah gue di situ. Akhirnya besoknya nenek gue udah tuh selesai dikuburin kan, dikebumikan. Selang bertahun-tahun kemudian, di tahun 2019, kita hari Minggu sekeluarga itu lagi makan bersama, makan, sampai akhirnya bokap itu langsung pegang jantungnya, langsung keduduk gitu. Mama gue langsung nanya, kenapa Pak? Kenapa? Aduh, kayak nyesek, kata papa gue. Udah dari situ tuh gue gak tahu apa yang harus gue lakuin. Tuh piring gue taruh, abang gue untungnya udah bisa nyetir mobil. Di situ langsung nyari rumah sakit semalaman sampai jam 1. Gue nungguin nih gimana kabarnya, gimana. Di situ gue langsung ngerasa kayak bengong aja, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dari situ udah tuh akhirnya bokap dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Bogor. Dan di hari ketiga kalau nggak salah, di situ gue nyesel sih. Nah, kenapa waktu itu gue ngebiarin papa gue? Ini papa gue tuh posisinya udah diinfus. Nah, di situ dengan bodohnya gue ngebiarin papa keluar kamar.
papa keluar dulu ya Ki, mau pipis. Waktu itu gue nungguin papa sendirian karena mama gue pulang, gue gantian datang kan. Begitu papa bilang papa keluar dulu ya Ki, ya udah. Di situ posisi nih sebelah sana itu jendela ditutup, nggak ada akses buat angin masuk. Di situ nih kamar apa namanya, kok kamar sih, kasur yang papa tempatin. Gua di sini, di antara gua sama kasurnya papa yang papa baru aja keluar itu ada satu lemari, ada apa sih yang buat apa namanya, nyalahin korek, korek lighter ya, yang buat rokok. Nah di situ itu lighternya dari posisi berdiri jatuh sendiri. Itu begitu jatuh, gue tuh langsung nengok papa, langsung gue lari ke lantai 3, lantai 2, lantai 1. Bokap gue itu ada di lantai 2 kan, naik lantai 3, 2, gue cariin keliling sampai lantai 1, bokap gue nggak ada. Nah pas gue nyampe di kamar, balik lagi ke kamar, bokap gue baru balik. Dan bodohnya gue di situ baru menyadari yang namanya infus kan itu kalau dicopot ya you know lah, itu buat ya buat apa deh, gue nggak tahu gue itu. Gue baru nyadar infus itu dilepas sama bokap gue begitu aja. Gue mikir nih sekarang, infus dicopot itu sakit nggak sih? Coba kasih tahu gue dong teman-teman, gue nggak tahu serius. Dari situ gue baru sadar nih, papa kemana? Enggak, papa cuma ke toilet doang. Ternyata pas gue pulang, mama gue gantian dampingin papa lagi. Malam gue lagi tidur, abang gue tuh langsung gedor-gedor, ki, apa namanya, pagar gue langsung gedor sama abang gue. Ki, papa, kenapa papa? Abang gue saking paniknya itu nggak bisa ngomong sama sekali. Dari situ gue sama abang gue naik motor, gue diongkosin pakai uang, naik angkot masuk sampai ke rumah sakit. Dari situ mama udah nangis, adik gue udah nangis, abang gue nggak bisa apa-apa. Keluarga, adik-adiknya papa, kakak-kakaknya papa, itu yang tadinya belum sampai rumah udah dikabarin papa wafat, balik lagi ke rumah sakit, udah pada nangis semua di situ. Dan gue nggak bisa ngapa-ngapain, bengong, dan gue nggak tahu mau ngapain. Nah dari situ pas papa udah dinyatakan wafat, dibawa pulang, di situ gue teriak papa, langsung tangan gue kayak gini, tau gak, papa, langsung kayak teriak kenceng banget, langsung gue dipeluk sama keluarga dari mama sama papa gue. Iki, jangan gitu, nanti Allah marah. Udah tenang, gue nangis kejar. Nah sampai akhirnya waktu berselang 3 minggu pas papa dikebumikan, di situ gue kayak narik benang nih. Di dewasa gue sekarang narik benang, kok kayaknya ini memang jalan Tuhan ya buat ngasih tahu gue. Makanya kenapa gue bisa ceritain ini, bisa nyata gue ke teman-teman semua. Ini bisa nyata gue ke teman-teman semua, terutama ke subscriber 100 yang udah ngikutin gue dari channel gue pertama. Tahu nggak? Setelah 3 minggu itu, 3 minggu selesai, gue tuh berdoa gini, ya Allah, aku kangen sama papa. Papa lagi ngapain sih? Gue tidur, sampai akhirnya gue mimpi. Jadi mimpi gue itu ada langit biru, awan turun ke bawah. Lu tahu nggak? Di bawahnya itu langit biru itu, sepanjang gue ngelihat padang rumput itu luas banget, sejauh mata memandang. Nah di situ bokap gue diturunin pelan banget,
pelan. Ini kasur nih, kasurnya tuh gede, jadi kelihatannya tuh jauh, kayak papa gue tuh di sini turunin, ini kasurnya nih di sini. Nah gue tuh jauh banget gitu penglihatannya. Bokap gue tuh badannya kekar, gagah, gede banget, nggak gede-gede banget. Udah gitu diturunin yang kasur yang tadinya rata ditidurin bokap gue, kayak seolah tuh kasur empuk banget, beneran empuk banget. Badan papa gue yang gede itu kayak tenggelam di dalam kasur. Mungkin kalau teman-teman dengar kayak tenggelam dalam air, ya tau lah tenggelam dalam air kayak gimana, tapi tenggelam dalam kasur. Jadi bokap gue tuh ada di tengah-tengah kasur banget, jadi atasnya kasur, bokap gue tenggelam. Nah itu kasurnya putih. Dan lu tahu nggak, sesuai sama surat Al-Waqiah ayat 34, dan kami berikan kasur yang tebal bagi empuk. Make sense nggak tuh? Nah coba pas gue bangun, gue mikir kayak ya Allah, apa udah tenang, makasih ya Allah. Udah dari situ, udah nih, makanya kenapa bertahun-tahun lewat, gue kayak narik garis, narik benang merah, kok kayak semuanya nyambung ya. Dari gue mimpi itu, rumah yang ada di kastil, sama kejadian di bertahun-tahun kemudian. Terus kayak ngasih kabar, si kuping sebelah kanan tadi, itu ngasih kabar, kok kayak make sense ya. Ya udah sih, ceritanya gitu aja. Nah nanti gue pengen ceritain nih, waktu gue SD, itu masih nyambung sama suara yang sebelah kanan tadi. Thank you udah ngomong, udah nonton. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar bisa nonton hororisme bareng-bareng. Ramein channel ini biar kita bisa bikin komunitas rame-rame. Bye. Nanti gue ceritain part-part yang lainnya.